Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan saya Dwi Ardiansa di konten tak cerita nih. Seperti biasa kalau pakai lampu kayak gini edisi horor. Oke. Tanpa saya menjelaskan konten tak cerita ini, saya akan langsung bercerita saja. Tapi cerita kali ini agak beda ya. Cerita kali ini saya bikinnya siang hari dan itu saya sendirian. Ya biasanya ditemani adik saya atau ya menemani saya, kan saya menakut sebenarnya, tapi nggak apa-apa, konten ini saya bikin sendirian. Nah, saya hampir upload tiap hari. Kenapa? Ya karena saya mengisi kekabutan saya selama quarantine. Bahasa Inggris. Ya semoga saja virus ini cepat selesai. Langsung saja ke ceritanya. Seperti biasa, saya akan merubah penampilan saya terlebih dahulu sebelum cerita ini dimulai. Sebenarnya ini gak ngaruh apa-apa sih. Ya cuma sekedar sugesti aja. Oke. Cerita ini saya kasih judul Gangguan Gondoruo Samping Rumah. Gondoruo. Saya dikit-dikit merinding kalau ya kan, halu soalnya. Halu ya karena sendirian ya. Takut sih. Oke. Cerita Gondoruo Samping Rumah. Ini bukan hanya di samping rumah sih. Di sekeliling rumah saya itu terkenalnya banyak genderuwo. Genderuwo ya. Kalau di Jawa bahasa Jawanya genderuwo. Kalau bahasa Indonesianya gondoruwo pakai u biasanya. Nah, di sekitar rumah saya ini banyak kayak genderuwo ini. Di samping timur ada satu, di belakang rumah ada satu, di kanan rumah itu mungkin ada satu. Ya kayak hampir banyak lah. Ya gak tahu sih. Pokoknya banyak gangguannya. Mungkin cuma genderuwo satu tapi tempatnya berpindah-pindah, atau banyak genderuwo jaga pos ya, atau pemukiman genderuwo ya nggak tahu ya. Tapi yang jelas banyak gangguan genderuwo ya. Tapi nggak apa-apa, kita mulai ceritanya. Nah ini di cerita kali ini mungkin nggak panjang-panjang banget ya. Mungkin ada 3 cerita mungkin ya. Soalnya gangguannya kayak nggak spesifik terus menerus gitu. Jadi kayak cuma gangguan-gangguan biasa. Dan kalau saya ceritakan detail kayak buang-buang waktu aja, kayak kayak gimana ya, saya cerita panjang-panjang nih terus klimaksnya cuma sedikit dan itu nggak menakutkan kan ya, percuma gitu. Jadi saya gabung mungkin 3 atau 4 cerita atau 2 mungkin ya, yang menurut saya paling itu paling lagi dapet lah gitu. Oke, saya mulai ceritanya. Jadi yang cerita pertama, gangguannya berasal dari sebelah kanan rumah saya. Nah sebelah kanan rumah saya itu sebelah barat rumah saya. Nah itu sebelah barat itu berarti tempatnya lapang ya, di tempat lapang kayak dulu, tapi sekarang sudah dibangun rumah. Dulu itu tempatnya lapang kayak dibuat parkir lah atau lain-lain, dibuat kadang buat lomba kalau 17-an ya. Lapang lah pokoknya, lapang tapi nggak lebar-lebar banget sih, sekitar 15 meter lah. Panjangnya sekitar mungkin 30 cm, meter ya, sekitar segituan lah. Oke, gangguannya bermula ketika pertama saya lagi jagongan, kayak apa jagongan, nongkrong lah. Nongkrong dengan tetangga saya di samping kan ini rumah saya, di sini tanah kosong. Nah di sini ada rumah Gana, di situ jawabannya. Jadi di samping rumah tanah kosong ini ya nggak ada kayak tumbuhan-tumbuhannya ya, tanah kosong aja. Saya aja ya bercerita tentang ya bukan horor sih, bukan cerita horor, kayak
cerita-cerita biasa gitu ya. Ya kan saya suka bercerita dengan orang tua, jadi kan saya pengalaman horor-horor saya itu ya banyak kan dapat dari pakde-pakde saya atau tetangga saya. Kembali ke cerita, kita kan waktu itu nongkrong bicara masalah apa waktu itu ya. Oke, maaf teman-teman, tadi ada gangguan, kameranya mati. Nggak mati sih, kayak kehabisan memori. Saya kira apa tadi sudah merinding-rinding, kehabisan memori. Nggak apa-apa. Kita lanjut ceritanya tadi dari mana? Semakin malam. Nah, semakin malam itu semakin malam semakin kayak mencekam gitu ya. Banyak orang di luar, nggak apa-apa. Kan semakin malam kayak semakin mencekam gitu. Terus waktu itu kok ada kerasa yang ganjil gitu dari pojokan, dari pojok dari pojokan kayak ada ganjil, kayak bukan genap ya, kayak gimana ya, kayak kita selalu tertuju untuk menatap ke situ. Ya itu kan katanya sih kalau ada ya, kalau kita tertuju untuk menatap ke suatu tempat berarti kita ada yang melihat kan. Aduh, nggak apa-apa ya, rame. Nggak apa-apa. Bu, ojo banter-banter, Bu. Nah, gimana? Ada. Nggak apa-apa. Kan misal kalau misal kita mata kita atau pandangan kita tertuju pada suatu tempat, itu ada yang liatin kan katanya. Nah, itu kita tertuju 2 orang ya, kerasa nggak? Tapi pakai keram ya kan. Saya kan kayak lebih tua kan, semakin kayak keram gitu. Dan aku wonten apa, kayak di situ ada apa? Ya bu, aku kayak mau lembang ya delok inangku. Gak tahu, saya dari tadi ya kayak pengen ngeliat ke situ aja. Jarno lah gitu katanya orangnya. Biarkan, paling gendruwo. Wah, paling gendruwo langsung merinding. Nggak lama kemudian cerita lagi, dilempar batu. Cetak. Wah, sopo gitu, siapa gitu. Lek wong metuwo, kalau orang keluarlah. Lek gendruwo antem sing gede. Kalau gendruwo lebih besar batunya. Gak lama lagi batu bata dong. Bruat. Wah, merinding langsung lari kocar kacir. Wah, itu sangat kayak kalau gendruwo emang tambah ditantang ya tambah goda kan, memang gendruwo sukanya goda. Nah, ini saja saya bau kayak kosong-kosong, ya Allah. Siang loh ini. Oh, wah, kembali ke cerita, enggak, sudah selesai cerita pertama. Cerita kedua terjadi di di gelapnya nanti aja, itu setelah terakhir ini aja, yang berada di samping kanan rumah saya. Kiri kok tadi, kanan, kiri rumah saya. Nah, itu kan gini ceritanya, sekitar jam 2 malam, mungkin jam 2. Ini bukan saya mengalami, tapi dulu kan ada orang bangun korong-korong ya, kayak gali korong-korong. Nah, itu kan kebanyakan pekerjaannya itu dari luar, bukan kampung sini lah, bukan kampung sini. Nah, itu dari luar kan, setiap malam itu biasanya jalan-jalan gitu, ada kayak poskonya sendiri gitu. Nah, kebetulan jam 2 malam itu, sekitar jam segitu kan memang akrab ya, salah satu tukangnya ini dengan keluarga saya, akrab gitu. Jadi diceritain jam 2 malam itu kesini orangnya, cerita kesininya itu siangnya ya, terjadinya jam 2 malam. Ceritanya gini, ceritanya kebetulan ke bude saya, kalau nggak salah ke bude saya gini, tapi saya tahu cerita ini.
Dan ini memang banyak sering terjadi sih di sebelah kiri rumah saya ini. Memang kalau malam itu dulu ya sebelum dibangun ada bau-bau kemenangan, bukan dong. Bau-bau itu kayak singkong lah, singkong apa, bakar, singkong bakar kan. Emang Gendruwo suka singkong bakar kan ya. Teman-teman yang nonton kalau suka singkong bakar berarti temannya itu. Oke, kembali lagi. Datang kemudian saya cerita gini. Terus sampai ke cerita orang, Bu, aku lagi gini bengi-bengi nggak wani Bu lewat. Bu, saya kalau di sini malam-malam itu nggak berani lewat gitu. Terus ditanyain, kenapa wong di sini, tapi pakai bahasa Jawa ya, kenapa wong di sini itu terang kok, banyak lampunya, tidak aman kalau di sini nggak ada begal. Loh, kok begal gitu katanya orang. Kok begal? Bukan begal Bu gitu. Apa no? Ini Bu, nang jero wae Bu, ke dalam. Ya mungkin takut. Kemarin malam kan saya habis beli nasi goreng sekitar jam 2 keperawatan. Nah, tiba-tiba kan saya lewat depan rumah ini kan Bu. Nah, aduh merinding. Sebelum saya lewat rumah sini memang firasat saya nggak enak gitu katanya. Kenapa? Gini sih Bu, menang diam gitu. Saya ceritakan dulu gitu. Terus gini Bu, saya waktu lewat depan rumah sini, sampingnya kan itu kebun sawah kan, dulu kebun sawah. Nah, di pohon kopi, ya Allah, merinding rek. Di pohon kopi ada gendruwo Bu, tinggi besar. Kok iso ono gendruwo iku lho. Iya Bu, gendruwo. Gak ada gitu. Terus waduh, ibu nggak percaya. Kayak bukan gendruwo. Diceritakan sama dia badannya. Katanya badannya tinggi besar, berbulu. Dan aduh, membayangkan ya. Matanya itu merah, mencolok. Merah keoren-orenan. Besar. Kayak senyum, bukan senyum ya, kayak gimana? Senyum ke dia kayak gimana ya, kayak gitu. Matanya besar ini. Oren. Dua gitu. Tapi matanya sebesar lepek apa ya, kalau lepek itu ya bahasa Indonesianya ya. Kayak piring kecil lah segitunya lah. Saya nggak tahu bahasa Indonesia lepek. Katanya tinggi, besar, berbulu, agak mesem, matanya bukan percaya sih, matanya merah, oren, sebesar lepek. Waduh, merinding lagi Bang. Saya siang-siang loh ini. Ya terus semenjak itu tukang gali itu sudah jarang lah keluar malam katanya. Ya mungkin kalau siang-siang aja, kalaupun lapar itu kayak nyetok gitu loh. Ya itu cerita kedua. Cerita ketiga, wow, di dalam rumah saya. Ini bukan saya yang ngalami, mas saya tapi wow. Nah, ceritanya sama gini. Sama seperti episode kedua. Mas saya itu diganggu. Sakit juga. Oke, diganggu. Tidur di luar juga. Kalau misal belum lihat episode keduanya ya pasti kan lihat dulu. Tidur di luar, di depan kamar kan ya. Depan kamar itu arah pandangnya pasti ke arah jendela luar. Nah, ketika mas saya diganggu, waduh saya kaget nih. Saya cerita langsung aja. Ketika mas saya diganggu, saya nggak pernah sih merinding ini loh. Ketika saya diganggu, bukan saya, kakak saya diganggu. Kakak saya itu langsung matanya itu langsung melek gitu, langsung kayak kepo siapa yang ganggu gitu. Blah, ya tiba-tiba melek di jendela, ada orang besar dong katanya nangkring di jendela gini, glak ya, dengan mata yang merah gini nangkring di jendela kayak gini. Nah wow, itu sangat epic kayak saya.
itu nangkring loh di jendela, besar, hitam kayak gini, kayak mau nerekam. Wow, itu kalau diceritain ya saya takut tidur di luar. Pasti kalau saya tidur di luar pun arah ke jendela itu saya hindari. Ya dulu sih, sekarang kan sudah dibangun, sudah banyak ya, sudah banyak peradaban di sini, jadi ya sangat aman. Tapi cukup merinding juga. Ya mungkin itu saja cerita genderuwo-genderuwo di sekitar rumah saya. Saya lihat dulu ini berapa menit, biar nggak lama-lama ngespornya. Ya 10 menit, sudah 10 menit. Saya lihatnya pakai miro. Nah, kalau ada apa-apa di belakang kamera ya nggak tahu ya. Soalnya itu kamera saya nggak bisa dibalikkan kayak kamera-kamera. Ya nggak apa-apa lah. Mungkin itu, apa pengen lihat lagi apa yang saya lihat di belakang. Nah, nggak tahu deh apa itu. Oke, mungkin itu saja episode ketiga tentang Tak Cerita Nih versi horor. Saya Dwi Ardiansyah. Jangan takut, makhluk halus di sekelilingmu. Dan tunggu Tak Cerita Nih versi-versi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.